sebetulnya yang dinaturalisasi ini bukan quote-unquote pemain asing. Kenapa? Karena saya beri contoh Shane Patinama. Shane Patinama ini kan ayahnya lahir di Semarang, gitu kan. Jadi pemain ini tuh punya nasab yang terhubung ke Indonesia, gitu. Bukan pemain yang memang tidak ada sangkut pautnya. Saya suka dengan istilah adalah dalam hal naturalisasi itu adalah kita itu mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan orang asing. Jadi kita sebetulnya punya talenta-talenta diaspora ya di luar sana yang mungkin apabila pelatih timnas menghendaki itu ini bisa menjadi tambahan. Ini keywordnya ini tambahan amunisi buat timnas kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dan lama banget kita nggak take podcast karena memang sepak bola Indonesia lagi vakum nih. Dan kemarin hari Kamis ada tiba-tiba juga sih, udah terjadwal lah memang pengambilan sumpah dari dua pemain naturalisasi, yaitu Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dan kalau kita melihat update-updateannya di sosmed, ada satu orang yang memang selalu nempel dengan Jordi Amat, dengan Sandy Walsh. Nah, kita bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya? Nah, ini ternyata udah ada di sebelah saya, ini Bang Hamdan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar, Bang? Kabar baik, Mas. Jadi, Bang Hamdan ini kemarin nempel banget nih sama Sandy, kemudian sama Jordi juga waktu diambil sumpah, Bang, ya? Iya. Iya. Sebelum kita masuk, boleh nggak nih ceritain dulu, Bang Hamdan ini siapa sih, Bang, sebenarnya? Jadi kita mau bertanya-tanya, siapanya mereka atau ada apa nih dengan mereka? Siap. Jadi kebetulan saya diminta oleh Ketua Umum PSSI, Bapak Muhammad Iriawan, untuk membantu proses naturalisasi Jordi, Sandy, Shane, dan juga nanti untuk calon pemain naturalisasi untuk U20. Jadi memang kebetulan saya diminta oleh beliau. Calon pemain naturalisasi U20. Yeah. Nanti kita kulik lah kira-kira siapa-siapa aja nih calon pemain tadi. Dan kalau misalkan menentukan pemain nih, ini tahapannya seperti apa sih, Bang, untuk naturalisasi sendiri? Oke. Jadi pertama, calon pemain naturalisasi itu harus mendapatkan rekomendasi tertulis yang diminta oleh Coach Sintayong. Jadi memang Coach Shin harus mengajukan nama tersebut kepada federasi, kemudian federasi itu akan mengadakan rapat, mengecek apakah calon pemain naturalisasi itu memang betul-betul mempunyai keturunan Indonesia dan juga secara kualitas itu dipercaya memang jauh melampaui pemain yang ada. Kemudian dari situ biasanya akan ada surat yang ditulis juga kajian oleh Kemenpora. Setelah itu tentunya akan ada pengumpulan berkas, kurang lebih ada 13 dokumen yang perlu ditandatangani dan dilengkapi, kemudian dikirim kepada Kemenkumham. Nah, dari Kemenkumham itu kemudian akan dikirim ke Setnek, ya. Setnek, dari Setnek itu kemudian ada juga wawancara dengan BIN, in between. Kemudian dari Setnek itu berkas itu dibawa ke DPR, jadi nanti akan ada sidang di Komisi 3 dan sidang Komisi 10 plus 1 sidang paripurna, kemudian dikembalikan lagi kepada Setnek untuk dibuatkan kepresnya, dan apabila Presiden berkenan, kemudian ditandatangani kepresnya, kemudian diserahkan kembali kepada Kemenkumham. Dari Kemenkumham itu kemudian dijadwalkan untuk pemanggilan sumpah di Kanwil. Kemudian diadakan pemanggilan sumpah di Kanwil yang terjadi pada Jordi dan Sandy. Lalu kemudian setelah itu pembuatan KK, KTP, dan paspor. Jadi kalau dilihat-lihat memang naturalisasi ini panjang, suatu yang panjang. Melibatkan 4 kementerian. Kemenpora, Kemenkumham, Kemensetnek, dan Kemendagri. Terakhirnya pada saat pembuatan KK dan KTP. Lalu tentunya melibatkan federasi, melibatkan Badan Intelijen Negara, melibatkan 2 komisi di DPR, Komisi 3 dan Komisi 10, 1 sidang paripurna. Kemudian juga melibatkan Presiden Republik Indonesia. Jadi memang
mesti cukup sabar. Nggak serta-merta lah ya Bang ya. Betul. Nggak yang langsung tiba-tiba. Bukan seperti Gosen gitu. Hari ini mau kirim berkasnya jadi. Atau GoFood. Tapi to be honest Bang, ini in my humble opinion. Iya. Menurut saya pribadi bahwa kualitas yang dilakukan untuk dinaturalisasi sekarang menurut saya jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya Bang. Karena memang Abang tadi bilang bahwa memang ini syarat utama yang pertama adalah naturalisasi ini adalah rekomendasi dari Coach Sintayong. Betul. Kalau misalkan menurut Abang, yang dulu-dulu memang itu nggak sinkron dengan program timnas atau seperti apa sih? Jadi dulu naturalisasi itu bisa dilakukan lewat klub. Kemudian di kepemimpinan Pak Iwan Bule, naturalisasi itu harus melalui PSSI. Jadi memang untuk kepentingan timnas. Nah, untuk kepentingan timnas ini Coach Sintayong memang mempunyai standar yang tinggi ya, kualitasnya yang tinggi, dan juga tentu memang kita harus pastikan mempunyai keterikatan dengan Indonesia. Jadi memang keturunan Indonesia, berdarah Indonesia. Nah, keturunan ini maksudnya apa? Keturunan ini maksudnya entah ayah atau ibunya itu orang Indonesia ataupun kakek atau neneknya orang Indonesia gitu. Jadi memang naturalisasi ini memang secara kualitas ini sangat ditentukan oleh standar pelatih yang tinggi, kemudian juga tentu dengan darah Indonesia yang dimiliki, dan tentunya win-win kan, antara pemain juga ingin membela Indonesia gitu kan. Jadi mungkin kalau standarnya tinggi, punya keturunan Indonesia tapi pemainnya mungkin kurang tertarik, kita juga tidak bisa melakukan apapun. Ya. Artinya juga berkesinambungan juga Bang ya? Betul, harus it takes two to tango ya istilahnya. Harus kedua belah pihak, baik federasi maupun pemainnya juga mempunyai visi yang sama untuk membuat timnas kita lebih kompetitif. Ya memang seperti kata Bang Hamdan tadi bahwa memang Coach Shin ini nggak main-main untuk melakukan naturalisasi, kemudian juga standar yang dimiliki juga ya minimal, bukan minimal lagi sih Bang, dia harus punya kualitas yang memang di atas pemain Indonesia sendiri. Ya memang lumrahnya seperti itu. Kita naturalisasi ngambil dari luar, ya memang harus membantu timnas supaya jadi lebih baik lagi gitu Bang. Dan kalau dipikir-pikir memang betul sekali, karena kan prosesnya juga nggak cepet juga nih, ya kan, memakan waktu dan tenaga kita. Tentu kita harus pastikan juga nih pemain yang naturalisasi memang kualitasnya baik sekali. Kalau kita bahas sedikit Bang, yang terjadi di media sosial bahwa ada dua kubu ini Bang yang agak-agak berseberangan nih, antara kubu memang ya kadang dibentur-benturkan Bang, antara yang memang pro naturalisasi kemudian yang anti naturalisasi, yang kalau dibilang lokal pride segala macam. Padahal kita kan berharap juga bahwa ini semua demi kepentingan timnas, untuk kebaikan timnas sendiri. Nah, dari Abang sendiri menanggapi seperti itu seperti apa sih Bang? Jadi menurut saya ya perlu sikap tawasud di tengah-tengah gitu ya. Dimana sebetulnya naturalisasi itu bukan solusi final gitu. Naturalisasi itu adalah penambahan, ataupun mungkin bisa dianalogikan dulu kalau belajar itu ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya, tambahannya 5 sempurna, ataupun analogi sekarang mungkin seperti booster shot ya, vaksin ketiga gitu kan, agar lebih kuat imun sistem kita. Jadi memang tidak mungkin lah satu tim itu 11-11-nya itu adalah pemain naturalisasi gitu kan ya. Nah, kita kasih contoh misalnya saat ini ya, untuk U20 misalnya, U20 itu di World Cup itu bisa mempunyai 23 sampai 26 pemain ya. Kalau yang dinaturalisasi 4 misalnya, 4 itu berarti kan cuman sekitar about less than 20% ya. Ya kan, kalau misalnya cuman 2 ternyata Ivar dan Justin yang naturalisasi, berarti sebetulnya sekitar 8,5% tuh, 8,5% dari total squad gitu. Jadi hanya tentunya tidak banyak gitu kan. Jadi tentu pemain lokal kita itu mempunyai peran yang sangat amat vital ya kan, dibantu dengan pemain naturalisasi untuk menyempurnakan gitu kan. Harapannya seperti misalnya kita nih udah makan sehat nih ya kan, tambahin multivitamin ya kan. Inilah kurang lebih analogi seperti itu untuk memperkuat gitu loh. Jadi ini sebetulnya
bukan mengeliminir satu sama lain, tapi reinforcing one another gitu. Dan juga saya lihat ya, sebetulnya yang dinaturalisasi ini bukan quote-unquote pemain asing. Kenapa? Karena saya beri contoh Shane Patinama. Shane Patinama ini kan ayahnya lahir di Semarang, gitu kan. Terus kemudian kalau kita yang lain misalnya, yang baru bergabung misalnya, Rafael itu kalaupun nanti jadi dinaturalisasi, Rafael itu neneknya asal Semarang. Jadi pemain ini tuh punya nasab yang terhubung ke Indonesia gitu. Bukan pemain yang memang tidak ada sangkut pautnya. Saya suka dengan istilah adalah dalam hal naturalisasi itu adalah kita itu mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia, bukan bukan mengindonesiakan orang asing. Jadi mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia. Kebetulan, nasabnya tersambung kok, bisa dibuktikan kok. Bukan mengindonesiakan orang asing. Iya. Keren ya? Mantap juga, Bang. Kalau dipikir-pikir benar juga gitu loh. Ya benar, karena memang mereka punya hak juga, hak yang sama dengan memang orang yang besar dan lahir di sini gitu. Kita kan nggak bisa memilih juga, Bang. Kita mau lahir di mana, Betul. Ya itu keputusan Tuhan ya. Ya menentukan kita lahir dari rahim siapa, di mana dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya itu tadi saya bilang it takes two to tango ya. Kita kan nggak bisa nari sendiri gitu. Kalau nyari tango harus berdua kan. Jadi federasi atau dari pelatihnya itu menginginkan pemain tersebut, ternyata pemain tersebut juga mempunyai feeling yang sama gitu. Ini saya temukan rupanya banyak loh ternyata yang pemain keturunan kita yang sangat amat ingin membela timnas. Tapi pelatihnya nggak mau, jadi nggak bisa juga kan. Nah, tadi Abang bilang kalau saya temukan. Nah, ini Abang proses seperti apa sih, Bang? Atau tanya satu-satu, atau udah punya mapping, atau memang seperti apa sih? Jadi kebetulan saya dan tim itu membuat database pemain keturunan Indonesia. Kita menemukan sekitar ada 170 pemain ya. Memang mayoritas saat ini banyaknya bermain di Belanda. Tapi memang saya batasi sampai umurnya itu minimum 15 tahun. Saya yakin jumlahnya yang sebetulnya itu jauh lebih besar. Jadi kita sebetulnya punya talenta-talenta diaspora ya di luar sana yang mungkin apabila pelatih timnas menghendaki itu ini bisa menjadi tambahan. Ini keywordnya ini tambahan amunisi buat timnas kita gitu. Terus misalkan nih si A, nah Abang taunya dia mau seperti apa? Tanya satu-satu atau gimana? Jadi biasanya kita saya reach out kepada mereka, kemudian telepon ataupun Zoom ya. Saya menjelaskan siapa saya, kemudian role saya apa, kemudian saya tanya apakah kira-kira mereka tertarik untuk membela timnas ya. Biasanya pemain ini sudah diminta duluan ataupun saya mendapat arahan dari tim kepelatihannya Coach Shin untuk mencoba meng-approach pemain tersebut. Jadi kita ngobrol gitu kan. Saya tuh biasanya ingin memahami apa sih sebetulnya objektifnya pemain ini terlebih dahulu kan. Jadi tidak serta-merta langsung, yuk main buat timnas Indonesia. Saya mau tahu sebetulnya saat ini mereka sedang berkarir. Mereka tuh goal mereka apa sih gitu kan ya. Jadi di situ saya melihat, ini ada irisan bagus nih dengan timnas. Nah, alhamdulillah ya kadang-kadang mayoritas memang tertarik. Gitu. Alhamdulillah ya. Kalau kita bahas yang kemarin, Bang, yang lagi rame kan si Ivar sama si Justin okay. Yang memang udah main juga di beberapa uji coba. Nah, mereka kan belum dapat kewarganegaraan. Nah, mungkin juga belum proses kan. Nah, seperti itu prosesnya gimana, Bang? Atau memang mereka diminta dulu Coach Sintayong untuk trial atau memang ada permintaan apa? Untuk Ivar dan Justin, memang Coach Sintayong sudah menulis surat resmi kepada federasi meminta kedua pemain tersebut untuk naturalisasi. Oleh sebab itu, memang kemarin itu Justin dan Ivar sudah datang ke Indonesia ya dan sudah melengkapi dokumen. Nah, dokumen ini memang alhamdulillah sudah lengkap dari federasi dan tentu akan dikirim secepatnya gitu. Secara kelengkapan dokumen alhamdulillah sudah lengkap untuk Justin dan Ivar. Wah, segera bisa bergabung berarti ini. Harapannya demikian. Dan memang kalau kita bicara Ivar dan Justin juga beberapa uji coba kemarin juga kelihatan banget diferensiasinya, Bang. Kualitas dari mereka juga.
Karena memang mereka punya kualitas dan punya kontrak profesional juga, Bang. Di Eropa ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ya pemain itu tentu dari mainnya, terus kemudian juga bagaimana suatu klub itu menilai pemain itu gitu kan ya. Apakah kalau terutama untuk usia muda ini, apakah pemain tersebut sudah mendapatkan profesional kontrak atau belum? Kalau sudah mendapatkan profesional kontrak, biasanya tuh klub itu sudah menaruh harapan besar terhadap pemain tersebut gitu ya. Nah kita tahu bahwa Justin memang profesional kontraknya sudah cukup lama dan dia berlaga di Wolverhampton Under 21 ya. Di summer ini dia main dengan Chelsea, jadi dengan tim-tim yang sangat kompetitif. Ivar juga memulai karirnya di Utrecht, kemudian dia sudah berhasil menembus Jong Utrecht yang bermain di kasta kedua ya. Kita juga tahu bahwa Rafael Struijk, dia juga bermain di kasta kedua, dia sudah profesional kontrak. Jadi ini sekedar ilustrasi betapa sebetulnya klub mereka itu sudah menaruh kepercayaan kepada mereka bahwa ini pemain ini akan menjadi bagian penting dalam skuad mereka. Artinya minimal itu menjadi sebuah filter juga ketika mereka udah punya profesional kontrak di usia muda ya, itu udah ini sebuah kualitas dari dia juga itu dipercaya klub gitu. Betul, itu minimal itu signal dari klub bahwa klub itu menilai dia ini sebagai pemain yang berbakat lah, ya kan. Tentunya ini tidak bisa mengesampingkan pentingnya scouting juga, melihat langsung dan lain sebagainya ataupun trial gitu. Tapi kadang-kadang kita ingin mendapatkan semuanya, the whole picture ya. Kita mencoba mengumpulkan fragmen-fragmen informasi penting ini gitu. Salah satunya itu apakah pemain ini punya profesional kontrak, apakah dia mainnya rutin, kemudian dari statistik seperti apa, apakah dia punya riwayat cedera parah, ya kan. Kemudian kita bisa melihat juga misalnya pemain tersebut ini pernah memenangkan award apa saja dan lain sebagainya gitu. Itu bisa menunjukkan bagaimana klub menunjukkan kualitas lah, menggambarkan kualitasnya pemain tersebut. Perbedaan itu tidak relevan lagi, ya kan. Apapun dia, siapapun dia, ketika dia mengenakan jersey Garuda, we have to support.